Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Horor. Untuk kisah kali ini yang berjudul Kuntilanak di Balik Pohon Beringin. Cerita ini yang saya ambil dari Twitter Cerita Kamu. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kita langsung ke ceritanya. Malam itu, Raka merasakan sesuatu yang menusuk-nusuk perutnya ketika sepeda motornya meluncur masuk ke dalam desa terpencil yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang pucat. Desa itu seolah mati, tak ada suara atau gerak-gerik apapun. Hanya bayangan pohon beringin tua yang menjulangi di tengah-tengahnya, seakan menjadi penjaga dari segala rahasia yang tersembunyi. Raka seorang mahasiswa pemberani yang sedang mengejar penelitian tentang pohon beringin itu. Merasakan denyut nadinya semakin cepat seiring dengan jarak yang semakin menipis. Hingga akhirnya, ia melihat desa itu muncul dari balik kegelapan malam. Raka turun dari sepeda motornya dan langsung disambut oleh suara angin malam yang berhembus kencang dan dedaunan yang bergesekan, menciptakan suasana yang mencengkam. Tak lama kemudian, sosok tua berjalan terhuyung-huyung mendekati Raka dari kegelapan. "Pak Joko," panggil Raka mencoba tersenyum ramah. Pak Joko, ketua desa yang sudah menunggu kedatangan Raka, membalas dengan senyumnya yang penuh kerutan. "Selamat datang, Nak Raka. Desa kami jarang dikunjungi oleh orang luar." Mereka berjalan masuk ke dalam desa. Raka mencoba memecah kesunyian dengan bertanya, "Bagaimana keadaan desa ini, Pak Joko?" Pak Joko tertawa kecil. "Keadaan baik dan buruk, Nak. Semua tergantung pada sudut pandang dan keyakinan masing-masing. Tapi malam ini kita bicarakan tentang sesuatu yang lebih tua dari kita semua." Raka merasakan campuran antara rasa senang dan takut. Pohon beringin itu begitu menarik minatnya, hingga mereka sampai di depan pintu gerbang desa. Pak Joko memberikan peringatan yang seram. "Jaga dirimu baik-baik ya, Nak Raka. Pohon beringin itu bukan pohon biasa. Ada kekuatan dan kisah mistis yang terkandang di dalam, tapi saya yakin Anda tidak bisa percaya akal hal itu, kan?" Raka hanya tersenyum, mengangguk seolah mengejek peringatan Pak Joko. "Saya tidak percaya pada hal-hal gaib, Pak. Saya di sini untuk fakta dan penelitian." Pak Joko mengangguk, mengembuskan napas panjang. "Baiklah, Nak, ikuti saja saya." Desa terasa seperti neraka dan mereka berjalan ke dalam kegelapan. Setiap langkah yang diambil Raka terasa seperti terdengar oleh seluruh makhluk malam di sekitarnya. Akhirnya, mereka sampai di depan pohon beringin tua yang menjulang tinggi di tengah desa. "Indah sekali, bukan?" kata Pak Joko menatap Raka dengan tatapan yang aneh. Raka mengangguk, membiarkan kekagumannya mengalahkan segala keraguan. Begitu dekat dengan pohon itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara menjadi dingin dan angin malam berbisik seperti menyampaikan cerita-cerita kuno. "Saya akan meninggalkan Anda sebentar ya, Nak Raka. Hati-hati," kata Pak Joko dengan nada serius. Kemudian meninggalkan Raka yang berdiri di bawah bayangan raksasa pohon beringin. Raka mengeluarkan tasnya, mengambil kamera dan buku catatannya. Ia ingin mengabadikan setiap detail dari pohon itu. Namun, ketika ia melihat ke langit malam yang gelap, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara langkah kaki yang tidak jelas asalnya terdengar mendekati Raka, menoleh ke sekitarnya. Namun hanya melihat kegelapan. Ia mencoba mengabaikan mengambil foto pertamanya. Namun langkah kaki itu semakin dekat, semakin nyata. Ketegangan di udara mencapai puncaknya ketika Raka memutuskan untuk melihat ke belakang. Dan di balik bayangan pohon beringin, terdapat sosok wanita dengan rambut panjang yang melambai berdiri di udara. Sosok itu terdiam,
namun mata merahnya menatap tajam ke arah Raka. Udara menjadi beku dan Raka dengan jantung berdebar kencang merasakan betapa terisolasi ia di bawah pohon beringin itu. Raka dan Pak Joko berjalan dengan langkah tegap menuju rumah tua yang berdiri di pinggir desa. Mereka tidak mau mengambil peralatan yang mungkin dibutuhkan untuk menghadapi apa yang menanti mereka di sana. Mulai dari kapak, obor, hingga keris pusaka yang sudah berumur ratusan tahun. Mereka tidak mau mengambil resiko apapun. Pak Joko masuk ke dalam rumah yang sepi dan gelap. Ia merasakan dingin menusuk tulangnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. Ia menuju ke sebuah lemari tua yang berisi barang-barang peninggalan leluhurnya. Ia membuka sebuah laci dan mengeluarkan sebuah kotak kayu yang berdebu. Di dalamnya terdapat keris pusaka yang berkilauan. Pak Joko mengusapnya dengan hati-hati, seakan-akan menyapa teman lamanya. Ini saatnya, Naraka. Kita harus menghentikan teror yang dilakukan oleh arwah itu. Kita harus membebaskan dia dari kutukan yang mengikatnya, kata Pak Joko dengan suara yang tegas. Raka yang awalnya merasa takut dan ragu, kini merasa ada api yang membakar semangatnya. Iya Pak Joko, kita harus melakukannya. Kita harus memberikan kedamaian pada arwah itu. Mereka berdua kemudian keluar dari rumah dan menuju ke arah pohon beringin yang menjulang tinggi. Pohon itu tampak angker dan menyeramkan, seolah-olah menyimpan banyak rahasia yang mengerikan di dalamnya. Pak Joko menuntun Raka ke batang pohon yang besar dan kokoh, sementara langit mulai berubah warna dari hitam menjadi merah. Raka dan Pak Joko sampai di depan pohon beringin yang tampak menakutkan. Raka merasakan jantungnya berdebar-debar, sementara ia memegang kapaknya dengan erat. Ia menghirup udara malam yang dingin, bersiap-siap untuk melakukan hal yang mungkin akan mengubah hidupnya. Kau harus memotong pohon ini, Nak, agar kita bisa mengambil keris pusaka yang tersembunyi di dalamnya. Tetaplah waspada dan jangan lupa bahwa kita melakukan ini untuk kebaikan, ujar Pak Joko dengan nada serius. Raka mengangguk, memandang pohon beringin dengan tatapan tegas. Ia memulai memotong pohon itu dengan kapaknya, membuat suara yang menggema di kegelapan malam. Namun, semakin dalam ia memotong, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Angin malam mulai berbisik-bisik, seolah-olah ada yang berbicara di telinganya. Daun-daun pohon bergoyang-goyang, seakan ada yang menggerakkannya, dan aura mistis semakin terasa kuat, seolah-olah ada yang menarik mereka ke dalam pohon itu. Tiba-tiba, suara wanita yang menghantui mereka sebelumnya kembali terdengar. Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas, penuh dengan kesakitan. Raka berhenti sejenak, menoleh ke arah pohon beringin yang seolah-olah merintih karena luka. Lanjutkan, Raka. Jangan biarkan suara itu mengganggu kita, ucap Pak Joko memberi dorongan pada Raka. Dengan tekad yang bulat, Raka melanjutkan pemotongan pohon. Setiap kali kapaknya menyentuh kulit pohon, ia merasakan sesuatu yang berdenyut di dalamnya. Namun, Raka tidak peduli. Ia terus memotong, mengesampingkan rasa aneh yang muncul di dalam hatinya. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari dalam pohon-pohon beringin itu, bereaksi dengan cara yang tidak biasa, seolah-olah memberikan tanda pada mereka untuk melanjutkan. Dengan segera, Raka mencapai keris pusaka yang bersinar di dalam pohon. Ia mengambilnya dengan cepat dan merasakan kekuatan magis yang mengalir di tubuhnya. Saat Raka mengeluarkan keris itu, tanpa disadari, ia merasakan perubahan di sekitarnya. Suara wanita itu berubah menjadi suara yang lembut dan tenang. Pohon beringin itu seakan berterima kasih, dan malam yang tadinya gelap kini dipenuhi cahaya yang hangat. Raka dan Pak Joko saling menatap, merasakan kehadiran yang penuh damai. Namun, kelegaan itu terganggu ketika mereka mendengar suara langkah kaki.
Wanita berambut panjang itu muncul di depan mereka. Namun kali ini dengan wajah yang berseri-seri. "Terima kasih, Nak Raka. Kau telah membantu saya menemukan kedamaian. Kau telah membebaskan saya dari kutukan yang menyiksa saya," kata arwah wanita itu dengan suara yang manis. Raka dan Pak Joko menyaksikan wanita itu perlahan lenyap di udara, membawa bersamanya aura mistis yang tadinya menghuni desa itu. Pohon beringin tua itu masih berdiri kokoh, tetapi kini terasa lebih ramah dan damai. Raka dan Pak Joko tersenyum lega. Tugas mereka selesai, dan mereka membawa kedamaian kembali ke desa terpencil itu. Raka dan Pak Joko merasakan ketenangan yang menyelimuti mereka setelah berhasil mengusir arwah wanita yang menghuni pohon beringin tua itu. Pohon itu kini tampak lebih bersahabat, tidak lagi menimbulkan rasa takut dan ngeri. Udara sekitar mereka kini terasa lebih segar dan menyenangkan. "Pak Joko, apa langkah selanjutnya yang harus kita ambil?" tanya Raka menatap leluhurnya yang masih memperhatikan pohon beringin dengan tatapan hormat. Pak Joko tersenyum. "Kita sudah menyelesaikan tugas kita untuk memberikan kedamaian pada arwah wanita itu, Nak. Sekarang kita harus mengabarkan kepada warga bahwa bahaya dari pohon beringin sudah berlalu. Mereka pasti akan merasa senang." Raka mengangguk setuju. Mereka berdua meninggalkan pohon beringin itu, menuju desa yang kini terlihat lebih ceria dan ramai. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada warga desa, memberitahu bahwa arwah wanita sudah mendapatkan ketenangan. Warga desa merasa bersyukur dan lega mendengar kabar itu. Mereka mengucapkan terima kasih pada Raka dan Pak Joko atas keberanian mereka dalam menghadapi pohon beringin itu. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika malam mulai turun, Raka merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Pak Joko melihat keraguan di wajah Raka. "Ada apa, Nak, Raka? Ada yang mengganggu pikiranmu?" Raka mengangguk. "Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Apa kita sudah benar-benar membantu arwah wanita itu?" Pak Joko menghela napas, kemudian berkata, "Arwah itu sudah mendapatkan kedamaian, Nak. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita lakukan untuk melepaskan ikatannya dengan dunia ini." Raka menatap Pak Joko dengan bingung. "Hal apa?" Pak Joko menjelaskan, "Bayi yang meninggal bersamanya masih terperangkap di dalam pohon beringin itu. Kita harus mengeluarkannya dan menguburkannya dengan baik agar arwahnya bisa bersama dengan ibunya di alam baka." Raka merinding mendengar hal itu, tetapi ia tahu bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan. "Bagaimana kita bisa mengeluarkan bayi itu dari pohon, Pak?" Pak Joko tersenyum. "Keris pusaka itu adalah kunci untuk membuka pintu pohon beringin itu. Kita akan kembali ke sana dan menuntaskan tugas ini bersama." Mereka berdua kembali ke pohon beringin, membawa keris pusaka dan tekad bahwa ini adalah langkah terakhir untuk mengakhiri semua teror yang telah menimpa desa mereka. Dengan hati-hati, Raka menggunakan keris itu untuk membuka pintu pohon beringin. Cahaya putih menyilaukan mata mereka dan mereka melihat bayi yang masih utuh di dalamnya. Pak Joko mengambil bayi itu dengan hati-hati. Air mata mengalir di pipinya. Mereka menguburkan bayi itu dengan hormat, memberikan kesempatan bagi arwahnya untuk berpulang dengan ibunya. Ketika matahari terbenam, desa itu kembali dipenuhi oleh kedamaian. Raka dan Pak Joko menutup kisah misteri pohon beringin tua dengan penuh penghargaan dan kasih sayang. Teror yang telah menghantui desa itu akhirnya berakhir, dan keharmonisan pun kembali menghiasi setiap sudut desa terpencil itu. Raka dan Pak Joko merasakan beban yang terangkat dari dadanya setelah memberikan penghormatan terakhir kepada bayi yang telah terlantar selama ratusan tahun. Mereka berdua kembali ke rumah dengan perasaan lega. Desa yang terletak di pelosok itu kini dipenuhi oleh nuansa kedamaian yang menyentuh jiwa. Di malam harinya, warga desa berkumpul di halaman rumah Pak Joko, mengadakan ritual kecil sebagai ungkapan rasa syukur atas berhentinya teror pohon beringin tua.
Api unggun berkobar cerah dan suara nyanyian syukur mengalun di malam yang hening. Pak Joko berdiri di tengah-tengah kerumunan warga desa. Kita telah melewati cobaan yang berat, dan dengan bantuan Naraka, kita berhasil menghentikan teror pohon beringin. Mari kita bersyukur dan menjaga keutuhan desa ini. Raka melihat senyum dan raut wajah gembira warga desa. Semua rasa cemas dan ketakutan yang dulu menyelimuti desa kini digantikan oleh rasa tentram dan lega. Saat ritual berlangsung, Raka mendekati Pak Joko. Terima kasih Pak Joko, saya tidak akan pernah melupakan pengalaman ini dan bantuan yang Anda berikan. Pak Joko tersenyum ramah. Kau telah membuktikan dirimu sebagai pahlawan desa ini, Naraka. Kami semua berutang budi padamu. Sementara malam semakin larut, Raka melihat ke arah pohon beringin tua. Meskipun begitu tua dan penuh misteri, pohon itu kini terlihat damai, seolah-olah merasakan rasa syukur dari warga desa. Beberapa hari berlalu dan desa terpencil itu kembali hidup dengan ketentraman. Raka merasa bangga bisa menjadi bagian dari perubahan tersebut. Ia memutuskan untuk menyelesaikan penelitiannya, mencatat setiap detail pengalamannya, dan menulis makalah ilmiah untuk kuliahnya. Seiring waktu berlalu, cerita tentang teror pohon beringin dan bagaimana Raka dan Pak Joko mengatasi masalah itu menjadi legenda dalam sejarah desa. Mereka dikenang sebagai pahlawan yang membawa kedamaian. Pak Joko dan Raka tetap menjaga pohon beringin itu, tetapi kini sebagai lambang persatuan dan keharmonisan. Pohon itu menjadi saksi bisu atas perubahan yang terjadi, dari teror yang menakutkan menjadi damai yang abadi. Raka memutuskan untuk tetap tinggal di desa itu setelah menyelesaikan kuliahnya. Ia merasa bahwa desa itu telah menjadi bagian dari dirinya, dan ia ingin terus berkontribusi pada kehidupan masyarakat yang hangat dan bersahaja. Hidup melanjutkan langkahnya dengan tenang di desa terpencil itu. Teror pohon beringin tua kini hanya menjadi kenangan, dan desa itu tumbuh menjadi tempat yang lebih baik dan damai. Berkat perjuangan dan tekad yang kuat dari Raka dan Pak Joko dan seluruh warga desa, cerita pun selesai.